Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, apa yang sahabat pikirkan ketika mendengar kata rendah hati? Kapan terakhir kali Anda melihat orang-orang bersikap rendah hati? Menurut sahabat, apakah makin banyak orang bersikap rendah hati atau semakin langka? Lihatlah di sekeliling kita. Apakah Anda melihat orang-orang bersikap rendah hati? Mungkin Anda menemukan, mungkin saja tidak. Saya sendiri sering melihat orang-orang berlomba-lomba pamer kekayaan. Pamer kemewahan. Dan bangga dengan status sosialnya. Bahkan, mohon maaf, dengan ibadahnya. Kita lebih sering melihat orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Apa yang hilang dalam diri kita dan masyarakat kita? Kita kehilangan kebersamaan, kehilangan kepedulian, kehilangan rasa persaudaraan. Kita kehilangan kehangatan, dan hati kita pun semakin hari semakin kosong. Seperti apa rendah hati itu? Rendah hati adalah sikap tawaduk, sikap menerima kebenaran dari siapapun, tidak memandang dia tua atau muda, kaya atau miskin, kalangan terhormat atau rakyat jelata. Rendah hati itu merendahkan sayap, menurunkan ego, menunjukkan sikap ramah dan lemah lembut dalam bergaul dengan orang lain, siapapun dia, entah dengan pembantu, dengan seorang pelayan, orang-orang terhormat atau orang-orang biasa, ya, ataupun bergaul dengan orang-orang besar. Lawannya rendah hati adalah sombong. Ya, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran artinya tidak mau menerima kebenaran dari yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendahkan manusia adalah sikap congkak ketika bertemu dengan orang sederhana dan orang miskin. Tidak mau menyapanya, tidak mau tersenyum, dan berbicaranya pun sangat kasar. Mereka, orang-orang sombong, berbuat zalim, tidak menunaikan hak-hak orang miskin. Lalu, kenapa kita perlu rendah hati? Nabi bersabda, orang-orang yang tawadu atau rendah hati kepada Allah pasti dimuliakan Allah. Dan sebaliknya, orang sombong ia pasti dibenci oleh orang lain dan kedudukannya jatuh di mata mereka. Allah menjanjikan surga. Nabi bersabda, siapa yang rendah hati 1 derajat kepada Allah, Allah angkat 1 derajat hingga mencapai surga tertinggi. Sebaliknya, siapa yang sombong 1 derajat kepada Allah, Allah rendahkan ia 1 derajat hingga mencapai neraka terbawah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apakah Anda mau menyaingi Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, kesombongan itu adalah pakaianku
dan kemuliaan adalah jubahku. Siapa yang mau menyaingiku, pasti aku siksa. Hadis riwayat Ahmad. Ada 5 cara Rasulullah menunjukkan sikap rendah hati. Cara pertama adalah bersalaman. Ketika bersalaman, Rasulullah tidak melepas tangannya hingga orang yang disalami itu melepasnya. Sahabat inspirasi, bagaimana dengan cara salaman kita? Apakah kita bersalaman hanya formalitas atau basa-basi, atau dengan salaman sepintas, salaman cepat dengan alasan sibuk? Pertanyaannya, apakah kita lebih sibuk dari Nabi Muhammad SAW? Mulai saat ini, yuk kita salaman cara Rasulullah. Tapi nanti ya, kalau sudah selesai wabah coronanya. Yang kedua adalah menghargai lawan bicara. Ketika berbicara, Rasulullah memperhatikan dengan seksama lawan bicaranya. Beliau selalu menghadap dengan seluruh tubuhnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ada teman bicara kita mendengarkan dengan sepenuh hati? Apakah kita masih melirik HP kita? Atau pikiran kita melayang ke tempat lain? Rasulullah tidak minta diistimewakan. Beliau selalu duduk di tempat duduk terakhir yang tersisa. Bagaimana dengan kita? Bila kita punya jabatan dan kekuasaan, apakah kita selalu ingin diistimewakan? Ingin dilayani? Ingin dihormati? Yang keempat, menunjukkan wajah ceria. Beliau Rasulullah SAW selalu menunjukkan wajah ceria kepada siapa saja, kepada hamba ataupun raja, kepada yang kaya atau yang miskin, kepada orang-orang terhormat ataupun orang biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menunjukkan wajah ceria kita hanya kepada atasan kita? Kepada para pejabat? Kepada para pesohor? Dan menunjukkan wajah muram kita kepada orang miskin dan orang biasa? Yang kelima, selalu tersenyum. Rasulullah SAW selalu senyum, ya, senyum yang tulus, menimbulkan rasa kehangatan, dan selalu menghiasi wajah beliau. Bagaimana dengan kita? Ayo kita jujur, kita lebih banyak tersenyum atau cemberut? Orang-orang masih saja sombong, padahal Nabi bersabda, Allah memberikan pilihan kepadaku, menjadi raja sekaligus nabi atau menjadi hamba sekaligus nabi. Aku memilih menjadi hamba sekaligus nabi. Padahal nabi saja yang kekasih Allah dijamin surga, yang pernah ditawari Allah jadi raja sekaligus nabi, masih rendah hati. Lalu kita siapa? Pantaskah kita sombong? Orang-orang masih saja sombong, padahal kita lihat sikap tawadhu Abu Bakar. Abu Bakar Al-Siddiq, seorang khalifah dan Amirul Muminin, beliau masih mau membersihkan sendiri rumah seorang wanita tua. Bila Abu Bakar Al-Siddiq, seorang khalifah atau sama dengan presiden kalau sekarang ini,
beliau masih mau membersihkan rumah seorang wanita. Lalu kita ini siapa? Pantaskah kita sombong? Orang-orang masih saja sombong. Padahal Haji Muhammad Yosutomo adalah seorang tokoh masyarakat di Kalimantan. Konon beliau termasuk 100 orang terkaya di Indonesia. Ya, beliau mencontohkan setiap makanan ada barokahnya. Untuk itu jangan sekali-kali membuang makanan. Bila Yosutomo orang kaya saja mau tawaduk dan rendah hati dengan tidak membuang makanan, masih layakkah kita untuk sombong dengan membuang-buang makanan seperti pada acara pertemuan, saat undangan, pesta perkawinan, dan lain-lain? Jadi, setelah tahu tentang bagaimana Rasulullah bersikap tawadu atau rendah hati, diikuti sahabat Abu Bakar rendah hati juga, dan Haji Muhammad Yosutomo juga meneladani Rasulullah dengan bersikap rendah hati. Mari mulai hari ini kita bersikap rendah hati. Rendah hati tidak hanya di lisan, sahabat, tetapi juga di kolbu dan pada perbuatan-perbuatan kita. Itulah rendah hatinya cara Rasulullah. Demikian inspirasi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.